Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nurlaini, NPM 172 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bab 9, yaitu tentang proses strategi operasi, berupa perumusan dan implementasi. Merumuskan strategi operasi merupakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Nah, tantangan untuk perumusan strategi ini adalah organisasi mencegah inovasi atau tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Peran dan arah keselarasan. Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Nah, di sini terdapat 3 siklus. Yang pertama, siklus lambat. Produk dan layanan di kelas ini mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama. Sumber daya tersebut mengeksploitasi karakteristik kelangkaan yang berasal dari faktor-faktor yang tidak mungkin untuk ditiru. Yang kedua, siklus standar. Produk dan layanan di kelas ini mengeksploitasi sumber daya yang kurang terspesialisasi sehingga menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Perusahaan dalam posisi ini sering menghadapi persaingan langsung selama periode waktu yang lama. Lalu yang terakhir, siklus cepat. Produk dan layanan di kelas ini menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya tertinggi. Produk atau layanan seperti itu seringkali didorong oleh ide dan waktu paruh ekonominya. Biasanya kurang dari 2 tahun. Setelah ditetapkan, produk ini tidak memerlukan operasi yang rumit untuk mendukungnya, dan semakin banyak dialihdayakan ke produsen yang fokus dan berbiaya rendah. Keberlanjutan strategis. Di sini ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan statis atau defensif terhadap keberlanjutan. Berkaitan dengan mencegah pesaing yang menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada daripada mencoba untuk pindah ke hal yang sama sekali baru. Sebuah operasi dapat berusaha mengidentifikasi mekanisme isolasi pasar dan sumber daya yang meminimalkan perubahan dan bertindak untuk menguji posisi sumber daya atau persyaratan tertentu. Lalu yang kedua ada pendekatan dinamis atau ofensif terhadap keberlanjutan. Nah, selain memanfaatkan hambatan masuk dan peniruan yang ada, operasi dapat meningkatkan permainan mereka melalui inovasi dan perubahan untuk mencapai keberlanjutan. Melakukan hal ini melibatkan operasi yang secara aktif bergerak ke atas garis penyelarasan dan mencapai keseimbangan antara kebutuhan pasar dan sumber daya operasi pada tingkat yang lebih tinggi. Adapun analisis yang diperlukan untuk formulasi. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, menganalisis kemampuan sumber daya operasional, dan yang terakhir, menganalisis kemampuan. Nah, selanjutnya bagaimana kita dapat mengetahui kapan proses perumusan selesai? Dapat dilihat dari 4 hal berikut. Yang pertama, kelengkapan. Adalah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Sejarah bisnis dipenuhi dengan perusahaan kelas dunia yang gagal menyadari dampak potensial. Yang kedua, koherensi. Adalah ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda. Nah, masalah utamanya adalah begitu banyak keputusan dibuat yang memiliki dampak strategis sehingga relatif mudah untuk membuat keputusan yang secara tidak sengaja menyebabkan hilangnya koherensi. Lalu yang ketiga, korespondensi. Sama halnya, suatu operasi harus mencapai kesesuaian antara pilihan yang dibuat terhadap masing-masing area keputusan dan prioritas relatif yang melekat pada masing-masing tujuan kinerja. Dengan kata lain, strategi yang ditempuh di setiap area keputusan harus mencerminkan prioritas sebenarnya dari setiap tujuan kinerja. Lalu yang terakhir ada kekritisan. Selain kesulitan untuk memastikan koherensi antara bidang keputusan, ada juga kebutuhan untuk memasukkan prioritas keuangan dan persaingan. Meskipun semua keputusan penting dan perspektif yang komprehensif harus dipertahankan. Dalam istilah praktis, beberapa persimpangan sumber daya atau kebutuhan akan lebih kritis daripada yang lain. Oleh karena itu, sulit untuk menggenerasikan kemungkinan persimpangan tertentu menjadi kritis. Implementasi strategi operasi merupakan cara strategi dijalankan yang melibatkan proses untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Hubungan organisasi yang sangat penting yang dapat memiliki dampak besar pada implementasi strategi adalah antara mereka yang berada dalam fungsi operasi yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi
dan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. Nah, kelompok orang ini biasanya disebut sebagai operasi pusat. Jenis fungsi operasi pusat. Operasi pusat sebagai gubernur, kurator, pelatih, dan fasilitator. Berbagai jenis operasi pusat akan memainkan peran yang berbeda dalam jaringan informasi yang menghubungkan operasi bisnis ke operasi pusat dan satu sama lain. Partisipasi dalam implementasi strategi operasi yaitu dengan melibatkan orang-orang yang akan menerima perubahan dalam prosesnya dan membiarkan mereka mempengaruhi perubahan apa yang akan terjadi. Adapun prasyarat untuk keterlibatan yang efektif. Yang pertama, keyakinan bahwa keterlibatan akan menjadi pengalaman positif. Yang kedua, pendidikan dalam keterampilan yang diperlukan. Dan yang terakhir, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses implementasi. Adapun contoh perusahaan, di sini saya menggunakan JCO Demo. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar. JCO berhasil mengembangkan produk inovatif dengan mengikuti perkembangan dan mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi. Target utama pasar yaitu usia di bawah 55 tahun. JCO menyasar kelas menengah atas dengan gaya hidup modern yang menyukai aktivitas sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi pelanggan yaitu ketertarikan untuk mencoba sesuatu yang baru, tingkat pendapatan, faktor fisiologis, kepuasan pelanggan, dan pesan positif yang diterima saat berkunjung. Yang kedua, analisis kemampuan sumber daya operasional. Nah, di sini ada kekuatan serta kelemahannya. Adapun kekuatannya yaitu lokasi yang sesuai karena terletak di tempat strategis, budaya perbaikan terus-menerus karena selalu menyesuaikan tren pasar, struktur organisasi yang fleksibel, serta kualitas dari produk yang diakui terjaga dan aman dikonsumsi. Lalu kelemahannya yaitu kapasitas tidak mencukupi karena hanya ada satu kasir di setiap gerai dan tidak ada tisu di setiap meja, tempat yang kurang luas, serta harga yang ditetapkan yang kurang menjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Lalu yang ketiga, analisis kemampuan. JCO mempunyai konsep premium. JCO menawarkan donat yang enak tapi juga sehat karena menggunakan madu dan coklat murni. JCO diperkenalkan dengan cara yang unik karena tidak ada promosi above the line saat peluncurannya. JCO selalu meluncurkan produk baru minimal 3 bulan sekali. JCO mengambil konsep luar negeri yang disempurnakan dengan lebih modern dan berkualitas. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.